Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana atas berkah, rahmat dan hidayahnya masih dapat memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat berkumpul bagi teman-teman yang hadir pada kajian ini secara langsung di Basecamp An-Nabawi Media, atau bagi teman-teman yang menghadiri kajian ini di live streaming YouTube An-Nabawi Media, atau bagi teman-teman yang hadir kajian ini di Zoom, virtual Zoom An-Nabawi Media. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kecintaan beliau kepada umatnya adalah cinta yang sangat besar. Menjadi PR bagi kita semua, apakah kita sudah mencintai Rasul dengan mempelajari sirah atau perjalanan kisah-kisah cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah nih Ustadz, setelah sekian lama gitu ya. Setelah sekian lama, insyaallah kita ketemu kembali di kajian sirah yang insyaallah rutin kita lakukan. Karena memang kemarin itu sempat ada beberapa hambatan ya Ustadz ya. Namun semoga teman-teman di sini tidak patah semangat. Pastinya Ustadz tidak patah semangat untuk tetap belajar, mempelajari kisah-kisah cinta atau kisah-kisah yang ada di dalam sirah atau sirah nabawiyah. Ini Ustadz, part terakhir kita itu membahas di part 21 itu tentang perang Badar. Nah, di mana kita ketahui perang Badar yang kemarin itu kita mengetahui awal mulanya terjadi perang Badar. Nah, sekarang kita masuk ke part yang keduanya Ustadz. Masya Allah. Tapi sebelum ke part kedua, Ustadz bisa ulik sedikit lagi Ustadz, sedikit ke part yang sebelum di part 22 ini. Gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ya Pak Ridho ke perang Badar ya. Perang penentuan bagi Rasulullah dan para sahabatnya. Dan perang ini yang dicatat oleh sejarah dan oleh sejarawan muslim maupun yang non muslim ya, sebagai titik tolak yang luar biasa ya, titik tolak yang luar biasa. Perang ini sekali lagi terjadi karena memang kondisinya adalah kondisi peperangan. Setelah Rasulullah dan para sahabatnya terusir dari Mekah dan Madinah, maka saat itulah sudah dideklarasikan peperangan antara kaum musyrikin yang ada di Mekah dan Rasulullah dan para sahabatnya yang ada di Madinah. Itu sudah declare ya, bahwa sudah perang nih. Ini ya, sudah perang, dan izin dari Allah Subhanahu wa taala sudah ada bahkan sebelum Rasulullah hijrah. Setelah Rasulullah hijrah membangun peradaban sedikit demi sedikit di Madinah, ternyata gangguan dari kafir Quraisy luar biasa. Kita sudah bahas tuh Bang Ridho tuh di part ke-18 19 ya. Iya, betul Ustaz. Di 18 19 kita sudah bahas, sampai ke 20 juga kita sudah bahas bagaimana kemudian Rasulullah membangun peradaban di Madinah sedikit demi sedikit. Tapi memang kondisinya memang perang, dan orang kafir Quraisy menginginkan supaya Rasulullah, para sahabatnya dan agama ini musnah, tidak ada lagi gitu ya. Maka gangguan sudah mulai dilancarkan di pinggir-pinggir Madinah segala macam. Maka sebelum perang Badar itu terjadi perang-perang kecil ya, perang-perang kecil. Sampai akhirnya di satu ketika kafilah dagang Abu Sufyan berangkat ke Syam, membawa dagangan yang banyak, membawa modal yang banyak. Nah, di antara modal yang banyak tadi adalah harta dari para sahabat. Namanya juga perang. Namanya juga perang, kondisi sedang perang ya. Rasul dan para sahabat berusaha untuk mengejar kafilah dagang Abu Sufyan. Perangnya begitu, tipu daya. Tapi dikejar tidak dapat. Nah, sampai kemudian Rasulullah mendengar kafilah dagang Abu Sufyan pulang. Dia pulang. Saat pulang dikejar pun tidak dapat. Ternyata apa yang terjadi, orang-orang kafir Quraisy sudah bersiap untuk berangkat. Maka Rasulullah dan para sahabatnya mendengar kalau mereka juga sudah berangkat. Maka Rasulullah bermusyawarah. Akhirnya di bulan Ramadan tadi ya, Rasulullah mengajar kafilah dagang Abu Sufyan nggak dapat di bulan Ramadan tadi. Maka Rasulullah bersama para sahabatnya tadi sudah siap dalam kondisi seadanya. Yang tadi ya cuma ngejar, ingin mengambil hasil dagang Abu Sufyan dari Syam
ternyata tidak dapat. Maka Rasulullah berangkat dia menuju Badar setelah bermusyawarah. Rasulullah berangkat keluar dengan 313 sahabat. Berangkat saat mengejar kafilah dagang Abu Sufyan pun Rasulullah tidak bilang-bilang. Siapa yang berangkat jalan gitu ya. Kenapa demikian? Karena di antara saat sebelum terjadinya atau saat Rasulullah sebelum mengejar itu Rasulullah sudah mulai dan para sahabat sudah mulai tegang dengan orang-orang Yahudi. Terutama terkait dengan pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa dia ke Baitullah ya, ke rumah Allah, ke Ka'bah. Orang-orang Yahudi sudah mulai menunjukkan ketidaksukaannya kepada Rasulullah secara terang-terangan, bahkan mengejek Rasulullah. Dia mengejek Rasulullah, kenapa engkau memindahkan kiblat yang tadi ke sana, jadi sekarang pindah ke sini. Maka Rasulullah mau berangkat, yang mau ikut ya enggak. Berangkatnya tidak diketahui Yahudi, tidak diketahui orang-orang Yahudi. Tapi sebagian ada 1-2 orang musyrik yang ikut bersama Rasulullah, dan itu pun Rasulullah kembali memulangkan mereka. Sampai di tempat yang namanya Badar, maka Rasulullah kemudian bersiap-siap di sana. Dia bersiap-siap di sana. Nah, kemarin terakhir kita membahas sampai di sini, sampai persiapan Rasulullah menghadapi orang-orang kafir Quraisy, dan sampai tibanya orang-orang kafir Quraisy di hadapan Rasulullah. Jadi seperti itu Bang Ridho tuh terakhir kita tuh kemarin pembahasannya, reviewnya. Kita review kembali ya teman-teman, karena memang udah lama banget ya Ustaz. Lama banget kita review kembali agar teman-teman ingat kajian terakhir, maksudnya kajian yang sebelumnya itu bahas sampai dengan Rasul sudah mulai face to face ya. Berhadapan dengan kaum Quraisy yang jumlahnya mungkin hampir ribuan ya Ustaz ya. 1000, jumlah 1000 tadi ya. Menghadapi 313 orang. 313 orang. Masya Allah, ini luar biasa Ustadz. Satu hal yang mungkin di luar logika kita Ustadz. 1000 orang melawan 313 orang gitu. Itu bagaimana sih maksudnya persiapan Rasulullah secara kekuatan gitu atau secara mental menghadapi orang yang begitu banyaknya gitu Ustadz? Bang Ridho ya, Rasulullah berangkat menuju Badar sekali lagi tanpa persiapan. Tanpa persiapan. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy mereka dengan persiapan yang luar biasa. Benar. Jumlahnya 1000, ontanya itu sampai 700, kudanya pun banyak. Kudanya banyak tuh. Jadi sedangkan Rasulullah itu ontanya hanya sekian puluh, kudanya cuma 2. Cuma 2 kudanya. Kudanya hanya 2 saja. Nah ini luar biasa Bang Ridho ya. Kelihatan orang Ansor tidak terbiasa untuk perang itu dia. Sedangkan orang kafir Quraisy sudah terbiasa, hidup mereka memang warna-warna kesehariannya juga berperang. Nah, bagaimana persiapannya Bang Ridho ya, ketika sampai di Badar, kita ulas lagi. Nah, dia Rasulullah tuh diam di satu tempat. Maka ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini wahyu bukan?" "Bukan. Kalau bukan wahyu jangan di sini ya Rasulullah. Kita di sana aja tuh. Di dekat sumur." Jadi ya di dekat sumur, dekat mata air di sana itu lebih enak kita berdiam di sana. Rasulullah mengamini ide dari para sahabat. Maka Rasulullah di sana. Kemudian para sahabat membangun tenda, dan Rasulullah pun diminta untuk membangun tenda komando. Membangun tenda komando. Dan saya baca di beberapa sirah bahwa ini nggak biasa Bang Ridho. Orang-orang Arab itu nggak terbiasa ketika berperang ada tenda komando tuh nggak biasa. Nggak biasa Ustaz. Nggak biasa. Tapi Rasulullah atas usul para sahabat membuat tenda komando untuk mengatur pasukan. Kalau terjadi apa-apa nantinya, maka tenda komando dibutuhkan. Sehingga kemarin kita sudah bahas banyak syubhat yang akhirnya ditiupkan oleh orang-orang yang benci dengan Islam ya, dengan Rasulullah. Dikatakan bahwa Rasulullah itu tidak ikut perang katanya gitu. Jadi ada di tenda komando gitu. Berdiam di tenda Ustaz. Iya, bukan begitu logikanya. Kalau orang ada di tenda komando itu tandanya dia ikut perang. Kecuali kayak kita di tempat ngopi gitu ya, di tempat ngopi gitu ya. Terus kita jauh dari tempat perang gitu ya. Enggak, jadi namanya jenderal itu ya harus ada di tempatnya di mengatur sana. strateginya. Kan nonton deh film-film perang. Jenderal itu nggak langsung maju paling depan gitu ya.
nggak langsung, tapi di belakang, di bunker di bawah segala macam, ngatur pasukan, dia ngatur strategi segala macam, menerima berita, masukan dari kanan kiri segala macamnya. Itu jenderal yang memutuskan semuanya. Itu tidak terbiasa, tidak terbiasa. Rasulullah membuat tenda komando, kemudian Rasulullah memerintah para sahabatnya untuk menguruk sumur-sumur yang ada di sekitar Badar. Agar apa? Agar sumur-sumur tadi tidak dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Cukup satu sumur saja yang dekat dengan Rasul. Itu kecerdasan Rasulullah. Luar biasa itu dia. Sehingga di sana secara logistik sudah kalah. Iya benar. Ya, sudah kalah secara logistik. Itu kecerdasan dari Rasulullah yang luar biasa. Nah, Bang Ridho, di malam harinya itu di dalam surat Al-Anfal ya. Surat Al-Anfal adalah surat yang bercerita tentang bagaimana Rasulullah itu dan para sahabatnya berperang di Badar. Surat ini turun setelah setelah perang Badar itu selesai. Nah, di malam harinya tuh Bang Ridho tuh sahabat-sahabat tuh gelisah. Karena apa? Karena di bayangan mereka itu orang-orang kafir Quraisy itu dia banyak. Iya, sudah banyak. Bahkan sudah dikabarkan bahwa jumlah mereka banyak. Dia banyak. Tapi apa? Di malam harinya Allah turunkan hujan yang membuat kegelisahan mereka itu hilang. Nah, hujan ini tentara Allah. Dia yang membuat orang muslim itu terpulas. Tidur pulas. Tidak memikirkan besok seperti apa. Jadi fisiknya benar-benar prima. Adapun Rasulullah di dalam surat Al-Anfal tadi itu ada satu ayat yang menceritakan bahwa Rasulullah itu bermimpi. Dalam mimpinya tadi dia melihat bahwa orang-orang kafir Quraisy itu jumlahnya sedikit. Masya Allah. Makanya nanti di tengah peperangan Bang Ridho itu ada seorang sahabat bingung dan bertanya-tanya, nanya-nanya sahabatnya, kamu lihat orang-orang kafir Quraisy itu jumlahnya cuma 70 ya, banyakan kita ya. Terus ada sahabat bilang, yang benar itu jumlahnya 1000 kata gitu. Saya ngeliat kok sedikit gitu nih. Sedikit ya. Sedikit itu. Jadi diperlihatkan jumlah yang sedikit oleh Allah. Dia. Jadi dalam matanya itu sudah, kalau jumlahnya sedikit ya sudah pasti. Iya. Ya unggul lah gitu ya. Tapi kata sahabatnya bilang, enggak, jumlahnya banyak kok, ada 1000 kata. Enggak, jumlah sedikit itu loh. Jadi kelihatannya sedikit. Dan di malam harinya Rasulullah pun terbangun, kemudian Rasulullah berdoa sampai pagi. Doa-doa yang luar biasa di setiap buku sirah itu dikatakan, ya Allah, dia, aku tagih janjimu. Dia, Rasulullah tuh bilang, ya Allah, aku tagih janjimu. Jika engkau tidak memenangkan pasukan ini, dia, maka engkau tidak akan tu'bad, tidak akan disembah sampai kapanpun. Karena artinya apa? Musnah umat Islam. Dia, umat Islam musnah. Dan orang kafir Quraisy, Bang Ridho, pekan yang lalu kita sudah bahas itu di pertemuan terakhir kita sudah bahas. Orang kafir Quraisy sudah sampai di tempat mereka mendirikan tenda-tenda untuk persiapan besok berperang, mereka sudah mulai ada perpecahan. Ada yang takut, udah mulai gelisah segala macam. Dia bilang udah balik lagi aja lah. Jadi saya ngelihat ini udah nggak beres lah, kata itu bakal kalah lah. Dia udah beres segala macam tadi. Tapi terus Abu Jahal ngomporin. Iya benar. Ayo jalan segala macam. Dan ini persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah pun di pagi harinya setelah sholat subuh, Rasulullah meminta kemudian para sahabat briefing dulu. Ada briefingnya. Briefing, kita rapat dulu. Komandan 1, 2, 3, 4. Perintahnya ABCDE. Ada 3 perintah. Rasulullah kemudian membriefing, meminta kemudian para sahabat membuat shaf saat berperang. Dan dikatakan dia oleh para mu'arikh, ini perang yang unik karena tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab. Kalau perang itu bersaf-saf itu tidak dikenal. Rasulullah membangun 4 shaf. 2 shaf di depan, agak jauhan lagi 2 shaf di belakang. Dan Rasulullah membangun tenda di dekat sumur. Dia dilindungi oleh pemuda-pemuda Ansor. Yang depan, pasukan depan itu menghunus pedang dan tombak. Di belakang pasukan panah. Rapih bersaf. Itu tidak dikenal. Tidak dikenal. Dan spot yang dipilih Rasulullah adalah spot yang membelakangi matahari. Iya benar. Jadi matahari terbit dari mana, Rasulullah itu membelakangi matahari. Tapi orang-orang kafir Quraisy, dia menghadapi matahari. Silau. Kalau antum nonton film ya, film perang tuh ya,
dalam perang-perang klasik itu ada memang sengaja mereka memakai tameng. Tamengnya itu dibuat dari besi atau apa gitu yang bisa memantulkan Memantulkan matahari, cahaya matahari gitu. Sehingga apa? Kuda, kemudian gajahnya, orang-orangnya pun akhirnya silau. Silau. Benar. Rasulullah luar biasa itu memilih spot yang luar biasa. Dan Rasulullah mengatakan, yang pertama kata Rasulullah, wahai pemanah katanya, jangan memanah sampai dekat. Jangan memanah sampai dekat. Yang kedua, wahai pemanah, dia, tolong irit-irit panahmu. Irit panahmu. Irit panah dong. Iya benar. Namanya anak panah akan habis. Maka Rasulullah memberikan pesan pada pasukan pemanah dua. Panah kalau sudah dekat, panah saat kemudian mengeluarkan panah dengan irit. Yang ketiga buat pasukan yang ada di, jangan menghunuskan pedang kecuali sudah dekat. Jadi nyabut pedangnya itu kalau sudah Dekat. Nah orang-orang kafir Quraisy itu baru dikatakan bahwa ini model perang kayak gimana nih, kalau karena mereka perang ya awur-awuran kayak orang tawuran gitu model. Iya kayak tawuran ya Ustaz. Pokoknya udah langsung ayo serang begitu yuk serang. Tawuran anak SMK ya Ustaz. Tawuran lah gitu ya. Aduh. Udah gak karuan deh pokoknya dia. Tapi apa yang terjadi, mereka terkaget-kaget melihat posisi Rasulullah. Sampai kemudian perang itu di 17 Ramadan itu siap-siap pecah. Maka orang-orang sudah berlomba-lomba. Bukan maksud berlomba-lomba, sudah mulai tuh penyair-penyair membuat syair-syair. Dia syair sebelah sana dibalas dengan penyair muslim. Dia kemudian di sana buat yel-yel, di sini juga buat yel-yel. Buat yel-yel. Dia. Nah, yel-yelnya pasukan Rasulullah bersama sahabatnya adalah ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Dan itu yel-yel yang paling tepat. Enggak panjang. Iya benar. Dia. Kalau yel-yelnya pakai kalimatut tauhid panjang. Panjang. Nah, tapi kalau ahadun ahad itu esensi. Ahadun ahad. Ya yel-yel cepat tapi maksud, dan itu membuat marah orang-orang kafir Quraisy. Dia sudah kesindir ahadun ahad. Satu, Allah tuh satu gitu maksudnya. Ente penyembah berhala Tuhannya banyak patung. iya. Maka orang-orang kafir Quraisy biasa di perang zaman dahulu itu, dia mereka sebelum memulai perang besar dimulailah dengan perang tanding antara jago-jagonya. Iya benar Ustaz. Orang kafir Quraisy mengeluarkan jago-jagonya. Utbah nih Bang Ridho. Utbah bin Rabi'ah ini datang kepada Rasulullah. Dulu dia Utbah itu merayu Rasulullah. Dia sampai dia kemudian pulang. Ini udah nggak usah ganggu Muhammad. Muhammad mah agamanya bakal menyebar ya. Nggak usah ganggu. Dan Utbah itu Bang Ridho sebenarnya nggak mau berangkat ke Badar. Karena dikirimi baju perempuan oleh Abu Jahal, panas dia. Diangkut semua keluarganya. Hartanya semua dibawa. Dan Utbah ingin menunjukkan kepada semuanya bahwa saya yang paling berani, maka dia perang tanding. Nah, saudaranya Utbah namanya Utbah bin Rabi'ah. Saudaranya nih namanya Syaibah bin Rabi'ah juga maju perang tanding. Nah, anaknya Utbah pun ikut maju. Jadi ini 3 orang nih jago-jago pedang dari Quraisy, mereka itu keluarga Bang Ridho. Satu keluarga Ustaz. Satu keluarga. Makanya Utbah itu keluarga yang paling rugi. Karena berperang mereka kalah dan keluarganya pun habis. Keluarganya habis. Maka majulah Hamzah, kemudian Ali, kemudian satu dari Ansor. Dia satu dari Ansor. Majulah Hamzah, dia melawan Syaibah. Tidak lama langsung disikat habis. Beres tuh ya. Dia. Dan Hamzah itu menurut pengakuan orang-orang kafir Quraisy yang ditawan, itu orang yang memakai bulu unta di dadanya, bulu burung unta di dadanya. Itu yang paling merepotkan barisan kami. Jadi satu orang Hamzah Marido itu bisa ngacak pertahanan ya Ustaz. Iya, ngacak-ngacak. Cuma Hamzah tuh merepotkan. Kemudian Ali nggak lama juga kemudian menebas. Tinggal sahabat dari Ansor kewalahan. Sudah tertebas, pas ingin ditebas langsung ditebas lagi oleh Hamzah.
Jadi kalah 3-0, tapi akhirnya sahabat dari Ansor digotong ke tenda Rasulullah dan dia syahid. Kata Rasulullah, aku bersaksi engkau syahid, aku bersaksi engkau syahid, aku bersaksi engkau syahid. Nah, itu Bang Ridho. Luar biasa. Kita mulai dari situ dulu Bang Ridho. Ya Allah, luar biasa. Openingnya aja ini udah bikin penasaran ya Ustadz ya. Masya Allah. Kita membayangin banget nih Ustadz. Ketika tadi Ustadz katakan persiapan. Bagaimana mental dari sahabat itu harus menghadapi 1.000 orang tadi bayangin. Saya juga gimana ya menghadapi 1.000 orang sedangkan jumlah kita itu sedikit gitu. 313 orang. Namun ada pertolongan Allah di sana. Menurunkan hujan yang membuat para tentara-tentara Allah itu menjadi tidur gitu Ustadz. Agar esoknya keadaan mereka prima gitu untuk perang. Dan bagaimana cerdasnya Rasul dalam memilih tempat perang, memilih strategi yang seperti Ustadz katakan tadi bersaf-saf tadi itu. Dan itu yang luar biasa ketika juga kita mendengar orang-orang pilihan perang tanding tadi. Ada tadi Hamzah, ada Ali dan juga ada satu dari Ansor yang kemudian dia syahid di jalan Allah. Namun bagaimana nih Ustadz ketika perperangan itu terjadi nih Ustadz? Kan 300 orang nih Ustadz harus melawan ini Ustadz, melawan 1.000 orang. Itu bagaimana ceritanya Ustadz? Jadi perang ini tidak diceritakan Bang Ridho sampai sore hari. Oh gitu. Tidak juga ada kabar perang ini berlaku sampai malam hari, tidak. Perang ini perang yang hanya dilakukan di saat hari terang saja. Dimulai dari pagi ya berarti ya, dari pagi. Dan dimulai dengan perang tanding tanggal 17 Ramadan. Ramadan posisinya sangat terik kalau di sana Bang Ridho ya. Teriknya luar biasa gitu ya, panas. Dan bagaimana pecahnya perang tadi itu banyak disebar atau tersebar hadis-hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dikumpulkan oleh para muarikh, para ulama-ulama tarikh, ulama-ulama tarikh. Yang jelas yang pertama Bang Ridho, saat perang tadi pertolongan Allah turun. Pertolongan Allah turun. Di surat Al-Anfal dijelaskan bahwa bukan engkau yang melempar, tapi Allah yang melempar. Bukan engkau yang memanah, tapi Allah yang memanah. Sebenarnya sangat mudah bagi Allah untuk memusnahkan hamba-hamba yang kemudian kafir. Tapi Allah ingin membuktikan sejauh mana kemudian para sahabat itu dan Rasul dan para sahabat itu cinta kepada Allah dan membela agamanya. Dilihat secara fitrah insaniyah. Saat fitrahnya sudah dikeluarkan, sudah maksimal Bang Ridho, maka kemudian apa? Allah kemudian menurunkan bala bantuannya. Nah, bala bantuan yang paling jelas saat Badar adalah bala bantuan berupa diturunkannya mana? Malaikat. Dan jumlahnya enggak sedikit Bang Ridho, banyak. Padahal dengan diturunkannya Jibril saja sudah cukup. Bahkan tanpa Jibril, tanpa malaikat Jibril, malaikat biasa saja membantu Rasul dan para sahabat itu sudah cukup. Nah, jadi malaikat itu turun untuk membantu para sahabat. Peristiwa yang kemudian pertama direkam di dalam sebuah hadis bahwa ada seorang sahabat yang saat kemudian ingin melawan musuh dari kafir Quraisy di depan, ternyata ada kuda yang sudah berada di depannya, kemudian mengatakan, "Hai Zun, ayo berangkat." Hai Zun. Peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah setelah perang. Ya Rasulullah, saya begini. Ada yang kuda tiba-tiba terus penunggangnya bilang, "Hai Zun, ayo segera berangkat." Kata Rasulullah, itu Jibril. Itu Jibril itu dengan kudanya yang bernama Hai Zun. Dan dia membawa senjatanya unik Bang Ridho. Senjatanya cambuk. Pas dicambuk ternyata mukanya langsung rusak Bang Ridho. Dicambuk. Masya Allah. Mukanya rusak. Ada sahabat yang ngejar orang kafir Quraisy. Nggak lama setelah dia kemudian mengejar, tiba-tiba sudah lepas tuh. Kepalanya sudah lepas Bang Ridho. Ya Allah. Dia kata ini orang yang bunuh mana gitu ya. Cepat sekali gitu. Diceritakan pada Rasulullah itu malaikat-malaikat yang menolong. Ada seorang sahabat yang kemudian mengatakan, di situ ada satu tempat yang di sana keluar tentara-tentara. Itu lagi perang, dia ngobrol sama temannya. Saya tuh keluar tuh banyak tentara-tentara dari sana. Dan itu bukan teman-teman kita. Nanti kalau setelah menang perang ini saya cerita.
Ternyata dia syahid, Bang Ridho. Jadi dia nggak sempat bercerita. Cerita itu disampaikan kepada Rasulullah, kata Rasulullah itu malaikat dia itu membantu kita. Ada seorang sahabat Ansor yang mengatakan, ya Rasulullah saya dapat tawanan ini katanya. Kata Rasulullah, kayaknya bukan kamu deh yang nawanya. Terus orang yang tadi bilang, ya saya itu ditangkap bukan sama dia katanya, sama orang tampan, tinggi, sepertinya dari suku Ajlah. Nama sukunya Ajlah. Kekhasannya wajah-wajahnya tampan, putih, bersih gitu. Dia mau bukan nangkap saya, yang nangkap saya yang itu katanya. Kata Ansor, saya Rasulullah, diam kamu katanya tadi. Sungguhnya engkau dibantu oleh malaikat tadi. Allah. Jadi itu malaikat. Di sebelah sana nggak kalah. Itu ada iblis di belakangnya. Oh, dibantu sama iblis. Dia belakang ada iblis di sana. Ya Allah. Jadi tapi iblis nggak akan mau campur ikut perang. Kecuali dia di belakang hanya ngomporin saja. Karena kalau dia maju, maka malaikat akan menyelesaikannya. Dan rugilah iblis. Tidak bisa mengajak orang untuk masuk ke dalam neraka, tidak bisa menggoda lagi. Iblis cukup Kompor doang ya Ustaz. hanya kompor saja. Itu kebanyakan di antara manusia yang melakukan kemaksiatan segala macam. Nanti saat ditanya kenapa kamu melakukan begini, kan ada iblis. Kata iblis, siapa? Saya cuma bisikin kamu yang zina, saya cuma bisikin kamu yang bunuh. Saya tidak pernah bunuh, saya tidak pernah zina, saya tidak pernah menyuruh kamu, saya tidak minum khamr, kecuali saya hanya membisikkan kepada kamu nanti segala macam. Nah, itu Bang Ridho, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya luar biasa Bang Ridho tuh, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua Bang Ridho, bagaimana kemudian doa Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah itu berdoa, pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil berharap. Nah, ini penting nih Bang Ridho. Salah satu pelajaran buat kita bahwa saat kita merasa pasrah di hadapan Allah, bukan berarti pasrah tidak melakukan satu hal ya. Ikhtiar kita sudah maksimal, Rasulullah kemudian berharap. Semakin kita pasrah pada Allah dengan ikhtiar yang maksimal, semakin Allah akan membantu kita. Ikhtiar sudah maksimal, Rasul tinggal pasrah dan berharap. Nah, ini luar biasa Bang Ridho. Yang kedua nih. Dan bagaimana kondisi peperangan di sana Bang Ridho? Ya, di sana ada keluarga dan keluarga saling berperang. Maka disebut perang Badar itu sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda. Keluarga dengan keluarga, anak dengan bapak, kakak dengan adik berperang di satu peperangan. Nah, dalam perang tadi yang terekam jelas di hadis-hadis itu bagaimana Abu Jahal dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Bukan dibunuh oleh Hamzah, bukan dibunuh oleh Umar, bukan dibunuh oleh Ali bukan. Tapi dibunuh oleh dua orang anak Afra. Anak kecil baru balik, nanya ke Abdurrahman bin Auf, Maman, yang mana sih muka Abu Jahal, katanya gitu. Emang ada apa, katanya? Saya pengen tahu. Karena dia selalu menghina Rasulullah. Kata Abdurrahman bin Auf, tuh orang tuh ada di sana tuh. Itu baru ngasih tahu anaknya itu udah hilang. Ternyata dia udah di depan sudah ngejar-ngejar Abu Jahal. Abu Jahal berlari jauh keluar medan pertempuran dan dia dibunuh di sana. Dan nggak mati. Yang menemukan dia Muaz. Jadi ya menemukan Abu Jahal itu sudah dalam kondisi sakaratul maut. Kata Muaz, hina kamu. Dia, kenapa hina? Yang bunuh kamu tuh bukan orang hebat gitu. Nah ini biasanya orang-orang yang sombong. Matinya begini. Firaun matinya karena air. Tenggelam. Iya, Namrud artinya karena nyamuk, lalat. Iya. Dia. Abu Jahal juga. Maka oleh Muaz itu dipenggal kepalanya, dibawa kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, inilah. Ini Firaun abad ini. Abad ini. Insyaallah. Firaun zaman ini. Luar biasa Bang Ridho. Tadi Utbah sudah. Ada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini Masya Allah. Dia. Ini Umayyah ini sahib sama sahabat Rasulullah. Dia sama Abdurrahman bin Auf ini sahib. Umayyah inilah tuanya Bilal. Tuanya Bilal Bang Ridho. Ya, kata Bilal gini.
Abdurrahman bin Auf, dia, saya nggak akan selamat kalau Umayyah itu selamat. Makanya maksudnya apa? Ente nggak usah ngelindungin. Ini urusan aneh sama dia. Majikannya dulu. Iya, ya ketemu gitu kan ya, ketemu dia. Tapi nggak ada dendam Bang Ridho, nggak ada marah, namanya perang emang begitu. Dia incar kan ya orang yang kemudian itu, dia incar. Nah perang Badar ini juga disebut oleh para sahabat sebagai hukuman bagi orang-orang musyrik dari Allah. Jadi ya untuk orang musyrik hukumannya itu di Badar. Dia Umayyah bin Khalaf akhirnya mati juga. Ada satu lagi, lupa namanya nih. Ada seorang sahabat yang bertemu dengan tokoh kafir Quraisy juga, dedangkotnya juga, dia pakai pakaian lengkap Bang Ridho, pakai baju jirah lengkap. Jadi kalau antum lihat film-film zaman dulu, khususnya tentara Inggris dan Romawi, mereka cuma kelihatan matanya doang. Baju besi gitu ya Ustaz ya? Iya, matanya doang. Ini ada sahabat Rasul, namanya siapa ya, Zubair apa ya? Itu dia dari jauh dia tombak Bang Ridho, tombak. Itu kena matanya. Masya Allah. Jadi, makanya dalam Islam itu kalau membunuh itu di bagian yang cepat mematikan dalam perang. Makanya sahabat Rasulullah itu kalau pakai pedang dia nebasnya ini, mempercepat kematiannya. Kalau dia pakai tombak, dia tombaknya di bagian sini, Jantung. Nah karena jantungnya nggak kena, matanya itu luar biasa kan jagonya ya. Pus, kena matanya satu. Itu cuman kecil. Iya. Dia saat kena roboh langsung ditekan sampai tombaknya itu bengkok. Berarti tombaknya itu kalau sampai bengkok itu dari apa gitu ya? Dari besi mungkin ya. Iya. Nah, sampai kemudian setelah perang itu tombaknya ditunjukin kepada Rasulullah, kata Rasulullah, buat saya ini ya. Rasulullah meninggal dunia diminta sama Abu Bakar, buat saya. Abu Bakar meninggal dunia diminta oleh Umar. Ini buat saya. Terus khalifah itu meminta tombak itu. Iya. Sebagai bukti kehebatan umat Islam saat berperang. Insyaallah. Iya. Itu sampai Rasulullah minta tuh. Ini tombak itu. Luar biasa. Nah, ini pada akhirnya pembesar Quraisy itu mati konyol. Nah, dia singkat kisah menang ya Marido ya. Sahabat-sahabat banyak yang kemudian syahid juga. Banyak yang syahid juga. Ada Umair, anak kecil ya, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu perang datang kepada Rasulullah nangis-nangis, pengen perang. Saat bapaknya udah nggak bisa nahan. Kata Rasulullah, nih, kenapa anakmu nih? Mau ikut perang Rasulullah? Dibawa pedang aja nggak bisa Rasulullah. Janganlah kata Rasulullah. Benar kamu perang kata? Benar, saya ingin mendapat syahid. Insyaallah luar biasa. Diikat tuh pedangnya, diikat di tangannya, diseret-seret pedangnya, dan dia syahid. Luar biasa itu kan. Ada bapak sama anak yang ngundi, siapa yang ikut perang? Dia. Iya. Akhirnya anaknya syahid, bapaknya di rumah. Kalau undian di perang Uhud, lapor sama Rasulullah, anak saya 2 syahid di Badar. Saya tinggal sendiri. Saya iri pengen ketemu sama anak saya. Syahid juga. Akhirnya bapaknya. Ini banyak yang kemudian menjadi syahid dan syuhada. Singkat kisah, akhirnya perang Badar itu dimenangkan oleh umat Islam. Dia ada korban jatuh di umat Islam, tapi juga ada korban yang lebih banyak lagi di antara kafir Quraisy. Dan Rasulullah setelah perang memiliki kebiasaan tidak segera pulang, tapi Rasulullah mabit 3 malam di tempat perang tadi. Apa yang Rasulullah lakukan? 1, menguburkan jenazah para syuhada, menyolatkan dan langsung menguburkan. Kalau yang syahid tidak perlu dikafani juga. Iya, tidak perlu dikafani. Langsung. Yang kedua, menguburkan orang-orang kafir yang mati tuh, yang korban itu dikuburkan. Nah, untuk orang-orang musyrik di perang Badar tadi, Rasulullah kemudian mencari sumur yang kosong yang sudah kering airnya,
ditimbun satu. Ya, maka Rasulullah mengatakan tuh pada orang-orang kafir Quraisy tadi ya, engkau itu keluargaku kata Rasulullah. Orang-orang Makkah itu sebagian masih satu ya, masih satu rumpun ya. Jadi, engkau tuh keluargaku. Saat aku mendakwahimu, engkau menolak aku, tapi orang lain, maksudnya orang Ansar justru menolongku. Itulah orang yang paling rugi. Ada nabi di antaranya tapi engkau tolak. Umar bin Khattab bilang, ya Rasulullah engkau bicara dengan mayat katanya. Hai Umar, jika engkau tahu katanya, ini orang ngedengar. Ini orang ngedengar. Ini kefilat ya. Kan ada adab di dalam Islam dia. Iya. Kalau ada orang yang meninggal, yang disebut-sebut kebaikannya saja sudah. Itu adabnya. Ini ada orang yang meninggal. Jadi ya, kata Rasulullah. Engkau sebut-sebut kata Rasulullah. Demi Allah Umar, kalau engkau tahu mereka itu mendengar apa yang aku katakan, tapi mereka sudah tidak bisa menjawab. Udah gak bisa jawab karena fisiknya sudah mati. Fisiknya sudah mati. Rasulullah suka kabarkan pada kita semuanya kan ya, kalau kita masuk ke kuburan, lewat ke kuburan gitu, assalamualaikum ya ahli kubur. Mereka menjawab. Cuman nggak kedengaran oleh kita. Kalau kita dengar lari gitu Ustaz. Kita dengar lari gitu. Iya, lari gitu. Dikubur di situ. Iya. Nah, apa namanya itu tuh, dikuburkan. Dan yang ketiga Rasulullah membagi-bagi ghanimah dan tawanan. Ghanimah dan tawanan. Masya Ya, Allah. nah ini Bang Ridho tuh, Masya Allah tadi ya. Nah, kisah. Jadi 3 hari Rasulullah tuh mabit dulu di sana. Jadi 17 Rasulullah perang, 18, 19, 20 Rasulullah ada di situ. Jadi ya, kemudian baru 21-nya Rasulullah pulang. Jadi ya, yang keempat ya Bang Ridho, lupa satu lagi, yang keempat memeriksa kondisi sekitar. Khawatir ada pukulan balik. Mereka bersembunyi di balik bukit. Rasulullah tunggu sampai 3 hari. Ternyata tidak ada lagi yang menyerang balik. Kabar kemenangan sampai di Madinah, kabar kekalahan sampai di Mekah. Nah itu baru sampai situ dulu. Masya Allah luar biasa. Ini kita ke bawah ya Ustaz ya, suasana perangnya langsung. Masya Allah luar biasa Ustaz. Berarti jumlah kaum muslim yang 313 ini ternyata masih dibantu oleh Allah dengan pasukan tentara-tentaranya Allah tadi ya Ustaz ya? Dengan tentara-tentara dari kalangan malaikat yang membantu. Dan itu Masya Allah disaksikan langsung oleh para sahabat ternyata. Ini menarik ya Bang Ridho, biarpun diturunkan, para sahabat ada yang syahid ya. Iya itu Tetap Ustaz. harus ada yang syahid. Kalau kita nonton film-film kan ya, iya kalau udah ditolong sama orang lain pasti semuanya utuh gitu ya. Iya karena udah cukup tuh. Muncul jagoannya enggak, yang lainnya aman gitu. Tapi ada yang syahid. Sampai kata Rasulullah, hamba Allah itu berperang tanpa baju zirah. Oh ada sahabat Nabi yang udah pakai baju zirah, dilepas semuanya. Siap Rasul, maju, syahid dia. Ya Allah. Jadi ya, hamba Allah tuh berperang tanpa baju zirah, luar biasa tuh ya. Jadi ya, itu kedengarannya sama itu, yang lain nggak dengar. Jadi ya, jadi memang Rasulullah memberikan tanda bahwa orang ini bakal syahid, dapat rezeki syahid. Dia, udah seorang sahabat Rasul bilang, ya Rasulullah, perang besok, aku ikut ya katanya. Ikutlah kamu. Kalau perang yang kedua lagi Rasulullah saya juga ikut ya. Enggak, udah nggak bisa ikut. Sahabat paham itu. Iya. Dia sudah syahid berarti. Sudah syahid. Jadi Rasulullah tahu tuh syahidnya para sahabat di mana. Saya tahu. Nah, gitu dia. Ada para sahabat Rasul yang datang tuh. Yang disebut sebagai syuhada pertama di Badar itu ya. Dia bilang, ya Rasulullah tuh surga seperti apa sih? Surga itu seluas langit dan bumi. Saya boleh kemana saya ya Rasulullah? Boleh katanya. Ya sudah. Dia itu bekal kurmanya dikasih ke temannya. Maju ke depan dia. Syahid. Itu nggak didengar tuh sama yang lain, dia doang tuh. Dia doang. Ya, itu kabarnya tuh. Yang orang bakal syahid tuh Rasul tahu tuh. Nah, ini syahid nih. Yang ini syahid itu dia. Ya, luar biasa tuh. Jadi gitu. Dan luar biasanya para sahabat itu nggak takut mati ya Ustadz ya, malah mengincar syahid itu sendiri. Iya. Gitu. Secara fitrah insani ada Bang Ridho. Buktinya di malam hari itu mereka kan gelisah gitu. Iya benar. Ya, tapi setelah itu Rasulullah itu memulai dengan doa, kemudian dimotivasi bahwa surga itu seluas. Jadi para sahabat itu wah apa yang mau dicari lagi? Iya. Ya, tapi buat kita Bang Ridho, Rasulullah juga tidak mengharapkan agar semua juga syahid, tidak. Karena kemenangan seorang muslim akan lebih terasa ketika
menang. Seorang muslim tuh terasa menang saat menang. Hidupnya itu lebih bermanfaat saat dia menang. Menang betul. Dia. Tapi bukan berarti orang yang kemudian syahid tidak bermanfaat. Justru ganjarannya luar biasa. Jadi ganjarannya luar biasa. Luar biasa, masya Allah. Kalau semuanya pada pengen syahid nggak usah pada bawa pedang gitu ya. Udah aja gitu ya maju ya selon gitu ya bawa batu doang gitu ya. Nggak gitu juga kita ya. Nggak seperti itu kan. Kita senangin ceritanya menang gitu kan ya. Iya, menang. Iya. Senangnya menang kita. Iya benar, masya Allah, luar biasa. Jadi gitu. Dan ada beberapa perang yang dimana perang Badar ini adalah perang Furqan yang tadi seperti Ustadz katakan, perang pembeda. Kita bisa bayangkan kita melawan keluarga kita sendiri berarti Ustadz ya. Dimana ada kaum muhajirin di sisi Rasul melawan keluarga-keluarganya yang dari kaum kafir Quraisy tadi ya. Rasulullah menawan Abbas pamannya. Iya, pamannya sendiri, ya Allah. Mus'ab dia ketemu sama kakaknya Abdul Aziz. Ketemu sedang ditawan oleh para sahabatnya. Nih, jaga orang ini. Emaknya kaya, bakal ditebus, kaya ente. Kata kakaknya, jangan begitulah Mus'ab katanya. Udah diam ente. Gitu. Ya Allah. Tawan dia katanya. Luar biasa tuh. Sampai begitu. Dia luar biasa kan ya? Luar biasa. Ya, terus apa lagi? Mantunya Rasulullah. Jadi ya, suaminya Zainab. Sama. Ditawan juga. Dia ditawan. Cuman diceritakan di situ dia itu ikut-ikutan. Orang yang nggak enakan, nih bahaya memang orang nggak enakan. Jadi ya, kalau sudah hak dan batil nggak usah ngomong enak nggak enak. Iya betul. Jadi dia perang juga nggak full gitu ya. Mau cabut juga nggak enak. Akhirnya ketangkep. Yang nebus langsung Zainab langsung berangkat nebus ke Rasul, ya Rasulullah saya tebus. Dia dengan kalung, cincin, perhiasan lah intinya. Rasulullah sedih lihat begitu. Karena semua yang ada di Zainab itu pemberian dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia, tolong buat nebus suami saya. Akhirnya suaminya masuk ke dalam. Bisa. Itu masya Allah romantis banget itu kalau dibuat film itu. Iya masya Allah. Udah romantis banget itu. Kalah lah film yang Dilan ya Ustaz ya. Tonton lah gitu. Kalah kayak begitu gitu. Film-film Korea kalah ya Ustaz ya. Bang Wilhan yang nonton ya film Korea. Ya Allah luar biasa. Ini kabar kekalahan terdengar sampai ke Mekah. Benar Ustaz. Yang paling terpukul Abu Lahab. Abu Lahab kan bohirnya. Nggak ikut ya Ustaz ya? Nggak ikut, ngedanai dia. Oh iya. Dia ngedanai segala macam. Supplier ya Ustaz ya. Iya, ada orang yang pertama kali masuk ke Mekah dia cerita gimana kondisinya, kalah segala macam. Dengar kalah dipukul orangnya. Padahal baru pulang perang kalah gitu ya. Juga dipukul ya. Ya Jadi Allah. saking dia emosinya gitu ya. Dia pukul. 7 hari berikutnya dia terkena penyakit kan, Abu Lahab. Jadi ada kisah 2, penyakitnya disebabkan karena taun, penyakit menjijikan. Satu lagi penyakit Abu Lahab dikarenakan stres. Sehingga kalau di istilah kita psikis ya, psikologisnya sudah kena, muncul penyakit dari sisi. Jadi Abu Lahab merasa terpukul sekali. Orang yang laporan digebugin sama dia kalau kalah. Jadi nggak pengen dengar kekalahan. Iya. Tapi di Madinah bagaimana? Di Madinah para ibu-ibu menanti kabar anak-anaknya gitu ya. Yang ditanya duluan, Rasulullah gimana? Menang nggak katanya? Rasulullah selamat nggak? Semuanya nggak apa-apa lah katanya. Keluarga saya nggak mau tanya dulu. Yang penting Rasulullah Selamat. Masya Allah. Ada yang kehilangan keluarganya, suami dan anaknya juga kehilangan. Nah itu Bang Ridho. Masya Allah luar biasa ya teman-teman ya. Kisah perang Badar yang benar-benar kita rasakan sekarang ini detail gitu Ustadz ceritanya. Iya. Kita sering juga ngelihat di tayangan-tayangan TV tuh Ustadz tentang perang Badar. Namun sekarang kita dapat penjelasannya nih Ustadz. Gimana tentang bala bantuan Allah datang berupa malaikat dan kita tahu ketika perang itu adalah perang melawan keluarga sendiri sebenarnya. Perang Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Iya. Itu menjadi hal yang luar biasa di perang Badar dan ini dilaksanakan saat puasa. Puasa. Saat puasa, masya Allah di saat-saat terik ya Ustadz ya. Terik. Di saat-saat terik melaksanakan perang itu luar biasa. Godaannya luar biasa pastinya Ustadz. Nah bagi teman-teman yang ada di Zoom dan juga ada yang ada di YouTube Anabawi Media,
Silakan jika ada yang ingin bertanya di kolom komentar YouTube Anabawi Media atau di chat via grup Zoom yang ada di Anabawi Media. Oke Ustadz, kita lanjut nih Ustadz. Ini menjadi pertanyaan sih sebenarnya Ustadz, menjadi pertanyaan kebanyakan orang ya. Seperti yang Ustadz katakan tadi, kalau Allah menurunkan bala bantuan, kenapa harus ada perang gitu? Kalau Allah itu bisa, yaudah kamu gak usah perang, langsung aja menang gitu. Kenapa harus ada perang itu sendiri Ustadz? Baik. Jadi Bang Ridho, Allah itu menguji ya. Perang itu adalah bentuk ujian, di mana hambanya mau membela agamanya atau tidak. Sampai sejauh mana kemudian hambanya mau berkorban untuk agama ini. Ini luar biasa. Jadi lucu kita kalau kita berkorban untuk keluarga, berkorban untuk organisasi, berkorban untuk klub sepak bola gitu. Iya betul. Nah, berkorban untuk dapat medali emas gitu ya. Tapi untuk membela agama itu kita tidak ada. Tidak ada. Korban. Ada seorang sahabat yang dia tidak bisa berangkat, dia hanya memberikan 1 bulan penghasilannya untuk bisa nitipin nih. Ini saya punya penghasilan 1 bulan, saya nggak bisa bantu apa-apa, saya nggak bisa ikut perang. Ini cobalah, bawalah buat bekal kamu. Itu 1 bulan semuanya bisa, berarti keluarganya bagaimana tuh? Keluarganya udah kebayang itu, bakal nggak makan itu. Benar. Ya. Cuman dia udah semuanya dikorbankan. Nanti antum kalau di perang Tabuk antum dengar lebih, masya Allah. Tabuk itu jauh dari Madinah. Tabuk itu daerah yang hari ini masih sering bersalju. Zaman Rasulullah juga sering bersalju. Ada sahabat itu yang ke Tabuk itu nggak pakai kuda, pakai keledai. Keledainya mati di tengah jalan. Keledainya aja ikut berkorban gitu. Ada sahabat Nabi yang kemudian sampai tergopoh-gopoh karena sudah tua gitu kan. Belum sampai Medan kemudian sudah meninggal. Pengorbanan luar biasa. Itu bukti. Allah ingin melihat sampai di batas mana, dan Allah pasti akan nolong hambanya. Pasti menolong. Tapi sejauh mana kita pengorbanannya gitu ya. Jadi hari ini kalau kita belum ditolong habis-habisan gitu ya oleh Allah ya, berarti ada yang belum habis-habisan yang kita keluarkan. Ini introspeksi buat Anda ya khususnya. Iya betul. Introspeksi buat Anda gitu ya. Belum maksimal berarti. Anda dapat nasihat dari guru Ani, kalau antum ingin berdoa agar Islam itu cepat jaya gitu ya. Antum sudah sejauh mana antum selalu berdoa untuk kejayaan Islam di setiap sholat. Kalau doanya cuma buat kita lagi, buat keluarga kita, berarti kita masih egois tuh. Masih ngomong supaya saya, keluarga saya, tapi untuk Islam, kejayaan Islam segala macam kita belum doakan setiap kali kita sholat. Nah, berarti itu bakal jauh tuh. Kemenangan Islam bakal ya. Kalau sudah kita bicara ya Allah menangkanlah Islam, jayakan kembali Islam segala macam. Nah itu sudah luar biasa. Insyaallah luar biasa. Gitu. Insyaallah luar biasa nih Ustadz. Oke, bagi teman-teman yang ada di Basecamp Anabawi Media, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ada? Oke, sebelum ke teman-teman nih Ustadz, kita masuk ke tawanan. Soalnya tadi ada tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin. Itu bagaimana Ustadz kabar-kabar dari tawanan, selain yang memang ada yang ditebus ya Ustadz ya? Jadi Rasulullah memperlakukan tawanan dengan beberapa model Bang Ridho ya. Satu, ada yang kemudian dia bebas setelah mengajarkan anak-anak yang ada di Ansor. Satu orang dibebani mengajar 10 orang anak untuk belajar baca dan tulis. Dia itu satu tuh. Yang kedua, ada yang Rasulullah ditebus, ya sudah selesai. Yang ketiga, dia ada yang tanpa ditebus juga Rasul sudah bebaskan. Oh, ada tanpa ditebus itu. Silakan bebas kata Rasulullah. Dia karena mereka perang dengan terpaksa. Dan mereka rata-rata punya jasa terhadap Rasul dan para sahabat waktu di Mekah. Mereka melindungi segala macam gitu ya. Yang keempat, ada yang dibunuh juga Bang Ridho. Ada yang dibunuh? Ada yang dibunuh. Jadi ada tawanan yang dibunuh oleh Rasulullah. Tercatat yang Anda baca ya dan Anda kumpulkan ada 2 orang. Karena apa? Karena luar biasa. Kata Rasulullah ke salah satu ya, namanya Nadir bin Haris. Dia mengatakan dia sudah sombong pada Allah. Bukan hanya pada kami, tapi dia sudah sombong pada Allah. Dibunuh itu tawanan. Bukan dibunuh tanpa sebab berarti. Iya. Ditawan langsung dibunuh enggak berarti. Tapi dibunuh, tawanannya itu langsung dibunuh. Ada yang kemudian satu lagi yang sama dia. Dalam perjalanan menuju Madinah dibunuh tawanannya. Orang ini udah kelewatan, bunuh.
Jadi memperlakukan, dan ada yang luar biasa sampai ada seorang kafir Quraisy akhirnya masuk ke dalam Islam. Karena tawanan di dalam Islam itu diperlakukan sangat mulia. Ada yang mengaku begini, waktu aku ditawan, aku makan roti. Jadi ya bersama kuahnya, tapi mereka hanya makan kurma. Insyaallah. Iya, jadi kurma itu makanan paling minim lah. Tapi aku makan roti dan kuahnya. Itu tawanan Bang Rino. Makanya mereka akhirnya salut. Dan banyak yang masuk Islam tawanan-tawanan tadi. Tapi ada juga yang akhirnya nanti antum kalau bicara perang Uhud sudah ditawan, dibebaskan, diperang lagi. Jadi ngelawan lagi tadi. Ngelawan lagi. Sikat aja nanti gitu kan di perang Uhud nanti. Jadi di dalam Islam lemah lembut kasih sayang Rasulullah tunjukkan. Ketegasan pun Rasulullah tunjukkan. Penebusan pun hak tawanan ada di para sahabat, mereka pun berhak. Tapi ada yang dibebaskan secara sukarela Rasulullah karena mengingat jasa-jasa mereka juga diperlakukan oleh Rasulullah. Itu luar biasa Ustaz. Berarti memang tidak yang seperti yang kita bayangkan ya Ustaz ya. Iya. Tawanan itu diperlakukan secara buruk, bahkan ini Rasul memperlakukan secara lebih baik gitu daripada yang dikasih roti dan kuah, sedangkan sahabat lain makan kurma gitu. Ya Allah, luar biasa. Makanya banyak juga yang di antara tawanan itu yang masuk memilih Islam ya Ustaz. Memilih Islam akhirnya. Insya Allah karena perlakuan lembutnya Rasulullah SAW. Iya. Nah Ustadz, kita masuk nih pertanyaan, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Kita bacakan dulu yang dari Zoom. Masya Allah udah banyak nih pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimanakah konsep bela agama untuk kaum milenial zaman sekarang? Pertanyaan dari Mas Andri nih Ustadz. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kaum milenial membela agama ya? Pertama, ikhwafillah, tunjukkan bahwa antum seorang muslim. Dia yang bisa bermanfaat buat umat ya. Dia seorang muslim kalau dia taat pada Allah Subhanahu wa taala, dia insyaallah akan memberikan kontribusi positif terhadap agama, juga terhadap negara. Kalau dia taat, insyaallah dia nggak korupsi kan? Iya betul Ustaz. Iya, kalau dia taat, insyaallah dia nggak nyerobot macam-macam lah gitu. Nah, itu akan memberikan kontribusi. Jadi banyak orang bilang begini, coba di negara yang lain mereka nol korupsinya, kita negara muslim terbesar di dunia. Nah, itu gara-gara siapa tingkah lakunya? Gara-gara kita juga kan ya. Kalau kita taat pada Allah, merasa kemudian takut pada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak melakukan hal tersebut, itu luar biasa kontribusi terhadap negara, juga terhadap agama kita. Kemudian yang kedua, saya menjadi seorang muslim taat, jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi ikhwafillah, teman-teman semuanya yang ada di rumah ya. Saat antum menjadi bermanfaat buat orang lain, ini yang diharapkan oleh Islam. Jadi antum tidak soleh sendiri tapi mengajak orang lain. Kemudian yang ketiga, pilihlah bidang-bidang yang sesuai dengan minat antum. Misalnya Bang Wilhan gitu ya, di bagian marketing, tunjukkanlah seorang muslim marketing yang amanah gitu ya. Jadi Bang Rama di bidang media gitu ya, telurkanlah kemudian sinias segala macam yang Bang Rohim misalnya di olahraga, tunjukkan seorang atlet muslim yang itu dia. Masya Allah, luar biasa. Gitu dia. Jadi seperti itu seorang muslim dalam membela agamanya tadi ya. Jadi gitu. Kapan-kapan kita bahas khusus lah, kajian khusus ya Ustaz. Ntar kita insya Allah adain kajian tematiknya Ustaz. Masya Allah. Oke Ustaz, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, adakah pahala yang setara dengan syahid jihad di dalam perang? Iya. Seperti kita kemarin tuh. Dia di 10 Zulhijjah, 10 hari-hari Zulhijjah tuh. Kata Rasulullah kan, hari-hari itu bahkan pahala jihad saja kalah kan. Pahala jihad kalah, tuh bayangkan. Jihad. Dia itu salah satunya. Dia yang bisa mengalahkan pahala jihad. Dia. Yang lainnya apa? Yang lainnya antum selalu berniat untuk jihad. Tapi antum bayangkan ya, yang namanya jihad tidak selalu qital ya, tidak selalu perang. Jihad artinya antum bersungguh-sungguh. Dengan profesi antum bersungguh-sungguh. Tunjukkan pada orang lain bahwa orang Islam itu orang amanah,
layak dipercaya, orang yang jujur, bisa memberikan potensi atau bisa memberikan manfaat pada orang lain. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk saat ini gitu ya, untuk saat ini. Untuk dakwah pada orang lain. Jadi ajak mereka kebaikan. Ya gitu. Insyaallah. Oke Ustaz, kita bacakan lagi nih pertanyaan ketiga. Insyaallah. Pertanyaan dari Fernanda. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya. Hikmah apa yang paling penting yang kita ambil dari bagi para pemuda-pemudi zaman sekarang dari kisah kemenangan perang Badar? Akankah kemenangan itu bisa terulang di waktu dekat? Jazakallah khair. Tafadhil. Hikmah apa ya yang paling besar, hikmah yang bisa kita ambil dari perang Badar adalah bagaimana kecintaan para sahabat terhadap Allah dan Rasulnya. Penting nih buat kita nih. Penting. Ini yang paling hebat nih dari kisah perang Badar. Maka Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, Rasulullah mengatakan, tahukah engkau tentang nikmatnya iman? Maka sahabat mengatakan, apa itu Rasulullah nikmatnya iman? Jika Allah dan Rasulullah lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Itu namanya nikmat, halawatul iman, manisnya iman katanya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun. Luar biasa itu. Itu hikmah yang paling tinggi. Nah, kita semuanya hari ini, termasuk saya gitu ya, Bang Ridho dan teman-teman yang di studio yang melihat, kita sedang berproses ya. Dia sedang berproses sampai kita meninggal dunia nanti. Itu yang akan kita cari, bagaimana kita buktikan di hadapan Allah bahwa Allah dan Rasulullah lebih kita cintai dibandingkan apapun. Nah, itu butuh tadribat, latihan. Dia butuh latihan. Kalau dengar azan atau masih nanti Allah dan Rasulnya nanti gimana itu? Iya. Insyaallah. Kalau yang akhwat nanti ya ditakut-takutin, awas lo kalau nggak gini nanti dikeluarin dari kerjaan gitu ya. Antum masih ragu-ragu dengan rezeki yang Allah berikan, nah itu nanti ada lagi. Akhwat biasanya kan begitu kalau bekerja, pas jilbabnya gitu ya. Zaman sekarang masih ada yang begitu, dia yang muslim kalau nggak sholat Jumat ninggalin kantor, gitu, nggak sholat Jumat, itu. Ya Allah. Masih ada yang kayak begitu tuh. Kalau Allah dan Rasulnya lebih didahulukan ya seperti itu bakal. Itu mari. Sampingkan, masya Allah, luar biasa nih Ustaz. Dari teman-teman yang ada di sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, masya Allah, luar biasa nih Ustaz. Jadi yang benar-benar ya Ustaz, kita merasakan hal yang luar biasa, kecintaan para sahabat kepada Allah dan juga Rasulnya tergambar di perang Badar ini gitu. Bagaimana mereka juga takut sebenarnya Ustaz. Ketakutan itu lalu Allah menenangkan dengan turun hujan dan Allah menangkan dengan bantuan-bantuan para tentaranya. Dan yang masya Allah luar biasa, kisah perang Badar ini juga kita tahu adalah perang dengan keluarga sendiri. Kita nggak bayangin Ustaz, kalau kita ngelawan saudara kita sendiri aja kita nggak sanggup gitu. Susah dibayanginnya tuh. Apalagi kita melawan gitu, perang dengan saudara sendiri, itu hal yang benar-benar menguji keimanan sebenarnya Ustaz ya. Menguji keimanan kita banget. Dan alhamdulillah dengan kita belajar sirah ini kita semakin banyak mengetahui dan semakin insya Allah semakin cinta ya Ustaz ya pastinya dengan kisah-kisah atau dengan Rasulullah SAW. Nah, bagi teman-teman, alhamdulillah nih episode 22 insya Allah telah selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ini pesan teman-teman, insya Allah ini akan berlanjut lagi ya Ustaz ya. Insya Allah kita akan aktifkan lagi. Dan teman-teman tetap di rumah aja, pastinya di rumah aja. Dan insya Allah kita akan menonton di rumah saja gitu, dan mendengarkan kajian di rumah saja. Nah, akhir kalam kita doa kafaratul majelis. Bismillah. Kita doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.